Halo para pemirsa Rahmat Handoyo Official di mana saja berada. Salam sehat dan merdeka. Kali ini kita mau berbincang dengan Bung Rahmat Handoyo, anggota Komisi 9 DPR RI, tentang tudingan Amerika di mana disebut peduli lindungi melanggar HAM. Nah, kita langsung aja ke Bung Rahmat. Bagaimana Bung? Ini sentilan, ini lebih dari sentilan, agak menyengat rasanya ketika kita berhasil menanggulangi COVID, ada tudingan pelanggaran HAM. Bagaimana Bung melihat ini? Ya, sebelumnya salam sehat. Assalamualaikum. Bung, apa kabar? Sehat selalu ya. Jadi gini, kayak nggak tahu aja seorang atau sebuah negara yang sering menilai suatu negara melanggar atau tidak. Ya, saya ketawa saja itu. Ketika Amerika melalui Kementerian Luar Negeri menilai dan memutuskan bahwa peduli lindungi nyata-nyata melanggar HAM, melanggar hak-hak privasi negara atau rakyat Indonesia. Suatu hal yang saya kira menjadi lucu ya. Ketika beberapa waktu lalu pemerintah Amerika mengundang Indonesia ya untuk menceritakan bagaimana kiat-kiat untuk mengendalikan COVID-19. Dan ternyata kan kita saat ini, disukai atau tidak, fakta ya ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang berprestasi atau yang terbaik dalam rangka pengendalian COVID-19. Sedangkan peduli lindungi, sistem ini menjadi bagian integral dari satu kesatuan dan COVID-19, mulai dari PPKM, kemudian vaksinasi, termasuk bagian di dalamnya adalah sistem peduli lindungi ini. Gitu loh. Jadi menjadi pertanyaan yang menggelitik. Saya juga sebagai sebuah negara yang sudah dinyatakan dan kita sebagai patut berbangga, pemerintah dan masyarakat bergotong royong mengendalikan COVID-19 bersama-sama, salah satunya melalui sistem peduli lindungi. Kok tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, kok Amerika merilis dari Kementerian Luar Negeri ya, bahwa Indonesia melanggar HAM dengan sistem peduli lindungi itu. Jadi apanya itu loh? Oh, mereka juga belajar ke kita kok. Justru saya berharap udahlah nggak usah mengurusi negara kita, sebuah negara yang berdaulat, yang berdemokrasi, salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Saya kira ya hak kita dong, warganya dilindungi oleh pemerintah, hak pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi dengan cara sistem peduli lindungi terhindar dari COVID-19 gitu loh. Tapi Bung, justru pada saat kan mereka mempersoalkan tentang data itu, data masyarakat. Ya, begini, Bung. Mereka kan hanya berdasarkan data dari laporan LSM. Hanya sebatas laporan di LSM, dan LSM itu juga dibuka. LSM mana itu? Kalau mau fair ya, kalau ternyata Amerika akan menganggap bahwa Indonesia ada pelanggaran HAM, mereka kan juga punya kedutaan besar di sini. Bisa konfirmasi, bisa berdiskusi, bisa berdialog dengan pemerintah Indonesia kan. Bisa dengan komunikasi dengan baik-baik bahwa Anda lo dapat begono begini, ada yang menyampaikan pelanggaran HAM. Jangan menjustifikasi pelanggaran HAM hanya sebatas dari pelaporan dari LSM. Ya nggak fair dong, nggak valid dong. Nah saya kira ini, saya sih nggak kaget ya Amerika ini menilai Indonesia satu sisi ada pelanggaran HAM gitu loh. Dan kita juga boleh dong menilai subjektivitas negara mereka juga adanya pelanggaran HAM, tapi kan kita nggak perlu berkuar-kuar begitu. Sebagai sebuah bangsa yang bermartabat, yang bangsa yang timur, ya kita lindungi bangsa kita ngurus sendiri-sendirilah gitu loh. Ternyata mereka juga mencontoh, melihat dan belajar terkait dengan bagaimana mereka belajar terhadap pengendalian COVID-19 di Indonesia. Kalau tidak salah ya itu bisa diluruskan kalau salah. Tapi saya pernah membaca di media pemerintah Indonesia diundang untuk bertukar pikiran pengendalian COVID-19 itu di media massa loh ya, begitu. Gitu, Bung. Tapi kan gini, Bung. Sekali lagi, masyarakat itu melalui peduli lindungi, data-data tentang masyarakat itu kan bisa saja disalahgunakan suatu ketika. Apakah ada jaminan, Bung, melihat itu? Ya, peduli lindungi belum sempurna ya. Peduli lindungi banyak catatan-catatan, kemarin ada yang bocor. Iya, kita harus akui itu sebagai sebuah sistem yang dalam masa
sistem untuk melindungi warga negara dari ancaman COVID-19. Ketidaksempurnaan suatu hal yang tidak bisa diserang sedemikian rupa. Justru ketidaksempurnaan itu menjadi bagian dari tugas pemerintah untuk bersama-sama sama stakeholder-nya untuk menyempurnakan sistem itu gitu loh. Pertama tentu adalah data ya, data biar tidak bocor keluar, itu ada ranah pemerintah, ranah privat pemerintah untuk tidak sampai keluar. Itu dulu. Kalau tidak sempurna ya saya akui ada proses penyempurnaan suatu hal yang wajar. Tetapi adalah di saat darurat pemerintah Indonesia adalah berkewajiban untuk melindungi. Dan terbukti loh ya, beberapa waktu lalu ada 3.000 yang sudah terpositif terpapar Peduli Lindungi catatan hitam tapi masih berkeliling di berbagai tempat di mal-mal. Itu kan terbukti kan bahwa sistem peduli itu bisa menjerat tanda petik gitu loh, menangkap tanda petik bahwa orang yang sudah terpapar positif masih bisa bebas berkeliaran. Nah, ini kan harus kita sampaikan dan beberapa waktu lalu menghenyakkan. Nah, ternyata Peduli Lindungi juga sangat bermanfaat, bisa memotret dan bisa merekam. Dan ternyata orang yang sudah positif berkeliaran tanda petik ya ke mal-mal dan tempat publik lainnya. Begitu, Bung. Ini, Bung, pertanyaannya begini. Tudingan ini apa ruginya buat Indonesia? Artinya bagaimana harusnya pemerintah kita menyikapi tudingan ini? Ya, ini bicara untung dan rugi ini suatu martabat. Sebuah bangsa berdemokrasi, sebuah bangsa timur dinyatakan sebagai sebuah negara yang melanggar dan sengaja membuat langgar HAM itu suatu martabat sebuah bangsa itu ya. Bisa tidak? Nyaman tidak ketika seseorang dituduh tetapi itu adalah suatu hal yang tidak betul dan tuduhan itu adalah membuat kita martabat kita juga ditanyakan oleh beberapa negara, kan ini dirilis oleh negara lain dan dibaca oleh negara lain. Nah, saya kira ini sebelum merilis itu tentunya saya berharap agar siapapun termasuk Amerika ya jangan menjustifikasi sesuatu yang sangat strategis yang berdampak kepada suatu martabat suatu bangsa. Tolonglah berdiskusi, berdialog, dan mencari titik kebenarannya apakah itu benar atau tidak. Dan nyatanya pemerintah juga menolak tegas, parlemen pun saya pribadi juga menolak tegas bahwa itu Peduli Lindungi tidak melanggar HAM, tapi justru melindungi rakyat Indonesia dari ancaman COVID-19. Dan terbukti sistem Peduli Lindungi menjadi bagian terintegrasi dengan keseluruhan sistem PPKM dan lainnya menjadi yang terbaik di dunia. Itu yang harus dihormati dan justru saya berharap agar Amerika yang jauh dari Indonesia dan prestasi mengendalikan COVID-19 bisa belajar dengan Indonesia dengan senang hati. Saya kira pemerintah Indonesia menularkan bagaimana kiat-kiatnya begitu kalau menurut saya. Gitu. Naik negara superpower Amerika, silahkan belajar mengendalikan COVID ke Indonesia. Begitu ya, Bung ya? Oke, Bung. Closing statement coba tentang tudingan Amerika. Ya, kita nggak terlalu berlebihan menanggapi ini. Namun demikian, sebagai sebuah bangsa yang bermartabat, sebuah negara timur, sebuah negara yang nilai-nilai ketimuran kita junjung tinggi, saya kira ya udahlah. Tapi kita juga nggak boleh diam saja. Tidak artinya tidak diam itu tidak mendiamkan dengan seolah-olah mendiamkan seolah-olah ada pembenaran dong, membenarkan dong. Nah, untuk itu kepada siapapun termasuk Amerika maupun negaranya lain ketika ada yang berkeinginan untuk sebagai sebuah negara bersahabat menilai dan dapat laporan terkait dengan hak asasi manusia maupun pelanggaran-pelanggaran yang lain, silakan cross-check kepada pemerintah Indonesia. Sebagai sebuah negara bersahabat, pasti negara Indonesia akan dengan tangan terbuka berdialog, berdiskusi, membuka dengan tangan lebar untuk melakukan satu cross-check data. Ternyata tidak benar, ternyata itu salah, ternyata LSM itu mengambil dari kacamata sempit begitu loh. Nah, saya kira itu menjadi dan sekali lagi kepada pemerintah dan kita semua nggak perlu berlebihan menanggapi soal itu, tetapi sebagai harkat martabat bangsa bahwa tuduhan itu tidak ada dasarnya, tuduhan itu tidak betul dan terbukti Peduli Lindungi telah menjadikan rakyat Indonesia terlindungi dan telah menjadikan pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat menjadi berprestasi mengendalikan COVID-19. Begitu saya kira, Bung. Oke, Bung, saya kira perlu kita berjalan. Sedikit lagi, Bung. Karena dari pemaparan Bung Rahmat tadi cukup menarik. Apakah Bung melihat ada motif lain dari Amerika melemparkan tudingan itu? Saya mendengar, tapi saya tidak mau berspekulasi. Yang penting bahwa itu tidak betul, bahwa itu tidak melanggar Peduli Lindungi. Kalau toh ada
banyak orang atau di luar sana juga berprasangka bahwa ini adalah ada agenda-agenda yang harus diwaspadai oleh Indonesia terhadap tuduhan Amerika itu, ya boleh-boleh saja orang-orang berprasangka, orang berpikir demikian. Tetapi sebagai sebuah bangsa kita tetap berdaulat, apapun itu adalah kewajiban pemerintah Indonesia melindungi rakyatnya, apapun kita sebagai pemerintah dan sebagai rakyat bersatu padu mengendalikan COVID-19. Kalau toh di luar sana ada pemikiran atau pandangan seperti itu, biarlah, itu adalah ranah hak asasi juga, tidak boleh kita bisa menahan atau tidak boleh menutup pikiran orang lain. Saya kira gitu, Bung, nggak perlu kita debatkan, yang penting kita tetap menggunakan protokol kesehatan di saat ini pandemi belum selesai, dan di negara Cina juga sekarang juga terjadi lonjakan tinggi, Jepang juga terjadi lonjakan tinggi, Eropa juga masih tinggi. Saya kira kita tetap tidak boleh lengah, biarlah Amerika, biarlah negara lain menilai kita, tapi yang jelas kita tetap bersatu padu, bergotong royong untuk protokol kesehatan, jaga jarak, dan tetap kita sukses vaksinasi. Salam sehat, Bung, dari saya, Merdeka. Oke. Terima kasih Bung Rahmat Handoyo. Demikian pemirsa channel. Terima kasih atas Anda. Sampai ketemu lagi. Salam sehat dan merdeka. Merdeka.